Yang murtad masuk Kristen disuruh pakai San Benito, pakai topi, kerucut lancip. Makanya yang ulang tahun pakai topi itu kan ada tuh orang tuanya memasangkan anak itu sekarang, nah pakai ini ya, sambil tiup lilin. Nah itu sama mendoakan anaknya murtad. Selamat murtad, selamat murtad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke. Selamat murtad, selamat murtad. Gimana bu? Selamat murtad, selamat murtad. Ayo bapak-bapak hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air, kita nyanyi bareng-bareng bro. Selamat murtad, selamat murtad. Jinnya langsung ngacir mas bro. Aduh, ini yang namanya ilmu tinggi tapi gak berkah. Ketika dia ceramah, ketika dia mengeluarkan dalil, ketika dia menafsirkan sebuah dalil, niat hati mau melempar tai kepada para cebong, para ulama-ulama cebong. Malah terkena mukanya sendiri, malah terkena bosnya sendiri. Selamat murtad, selamat murtad. Aduh, makanya emang pantas mas bro kalau ulama-ulama kadrun, ulama-ulama kampret, para kadrun, para kampret, para politisi kadrun, para politisi kampret selalu membolak-balikan fakta. Mereka mendapat duit dari situ. Ulaika alladzina ishtaru dhalalata. Mereka menjual kebenaran demi kesesatan, menjual agama. Akibatnya agama Islam ini jadi bahan olok-olokan, jadi bahan tertawaan, jadi guyonan, jadi cemoohan. Ilmu mereka tinggi, tetapi ilmunya menjadikan agama ini menjadi tidak bermartabat, menjadi sesuatu yang tanda tanya. Karena kebodohan ulama-ulama kadrun, kebodohan ulama-ulama kampret dalam menafsirkan suatu dalil, mereka menggunakan hawa nafsu demi memuaskan para berhala politik yang sudah membayar mereka. Jadi sudah tidak lillahi ta'ala mas bro, sudah tidak demi mencapai ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dalam Al-Quran sudah jelas, dalam Al-Quran sudah tergambarkan, dalam Al-Quran sudah tertuliskan bahwa sesuatu yang diridhoi oleh Allah adalah sesuatu yang bisa membuat hati kita menjadi tenang, bisa membuat pikiran kita jadi tenang, bisa membuat lisan kita jadi tenang, bisa membuat perbuatan kita jadi tenang, diri kita menjadi tenang, istri kita menjadi tenang, anak-anak kita menjadi tenang, masyarakat kita jadi tenang, negara kita jadi tenang, bahkan agama kita pun jadi tenang. Semuanya menjadi silih asah, silih asih, silih asuh, tentram, nyaman, gemah ripah loh jenawi, toto tentram kertorahan. Ingasi sungtulodo, ingmad dia mangun karso, tuturi handayani. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ketenangan menimbulkan kenyamanan. Itu sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Makanya kata Allah, inna dina indallahil Islam. Islam ini adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Agama yang bisa membawa ketenangan jiwa, ketenangan pikiran, ketenangan lisan, ketenangan perbuatan. Kita menjadi tenang, istri kita menjadi tenang, anak-anak kita menjadi tenang, masyarakat kita jadi tenang, negara kita jadi tenang, agama kita jadi tenang. Ini ajaran Islam yang benar, yang seharusnya didakwakan itu yang seperti ini, bukan seperti yang mereka dakwahkan. Mereka itu bukan sedang berdakwah mas bro. Si Ustaz Somad ini bukan sedang berdakwah, sedang jualan agama. Akhirnya semua fatwa-fatwanya, semua
Dalil-dalilnya, penafsirannya membuat kekacauan, tidak membuat ketenangan. Semuanya menjadi resah dan gelisah. Coba kalau kita lihat ceramah-ceramah si Ustaz Tengku Zulkarnain, selalu membuat kegaduhan, selalu membuat keributan. Penafsirannya kacau balau. Maksud hati menyerang lawan politiknya, melempar dengan tai, itu tai malah nabok kepada bukannya sendiri. Siapa lagi si Sugik Nur, sama mas bro. Niat hati bikin kekacauan, bikin kegundahan, melemparkan tai kepada lawan politik. Malah yang terkena mukanya sendiri penuh tai mas bro. Dengan Habib Rizik sama mas bro. Mereka itu para penjual agama, dia ini penjual agama. Sudah dapat orderan, sudah tidak ilahi ta'ala, makanya setiap ceramah-ceramahnya itu selalu bikin gundah, gelisah dan resah, bikin ribet dan bikin ribut. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Selalu membuat kerusakan dan permusuhan. Ini tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau tahu apa dalil yang mereka pakai? Semakin lama semakin kacau. Semakin lama semakin bodoh. Semakin lama semakin deblok. Semakin lama semakin tidak beraturan. Akhirnya agama Islam ini menjadi bahan tertawaan, olok-olokan, sehingga umat Islam menjadi bingung. Kok ada ulama-ulama yang kayak gini? Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, jangan aneh bu. Bapak-bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, ini akhir zaman, bentar lagi kiamat. Makanya akhir zaman manusia-manusia setan bermunculan, ulama-ulama setan bermunculan, manusia-manusia iblis bermunculan, ulama-ulama iblis bermunculan. Mereka akan terus membuat kerusakan, kekacauan, permusuhan, pertumpahan darah dengan menggunakan dalil-dalil agama. Ngeri mas bro. Makanya kata Allah, "Tsumma awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi." Kata Allah, aku pilih ulama-ulama, kiai-kiai, ajaran-ajaran, habaib-habaib. Ku pilih mereka ini di antara umat-umat Allah. Tetapi setelah terpilih, diwarisi Al-Quran, diberikan ilmu, diberikan kepahaman, bukannya menegakkan agama Allah, mereka malah menzalimi diri mereka sendiri, malah menegakkan ajaran setan, malah menegakkan ajaran iblis. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Mereka tidak hanya membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, tetapi mereka berteriak-teriak takbir padahal hati mereka tidak takbir. Berteriak takbir padahal pikiran mereka tidak takbir. Berteriak takbir padahal lisan mereka tidak takbir. Teriak takbir padahal perbuatan mereka tidak takbir. Tidak menenangkan, selalu bikin kekacauan. Ajaran-ajaran iblis yang mereka ajarkan, ajaran-ajaran setan yang mereka ajarkan. Allah nggak aneh, Allah nggak kaget. Wa khalaqnakum azwaja, Allah menciptakan sesuatu berpasang-pasangan. Ada mata kanan, ada mata kiri. Ada tangan kanan, ada tangan kiri. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada atas, ada bawah. Ada kebaikan, ada kejahatan. Ada ulama baik, ada ulama jahat. Ada habib baik, ada habib jahat. Nggak aneh Allah. Semua ini adalah ujian bagi kita. Kalau kita, hei rakyat Indonesia dimanapun kalian berada, kalau kita, hei umat Islam dimanapun kalian berada, merasa orang baik, maka ikutilah ulama-ulama yang baik. Ulama-ulama yang mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah menghadap Tuhanmu dengan ridho lagi diridhoi. Ulama seperti ini yang harus kalian cari. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ulama-ulama seperti ini akan membuat hatimu tenang, lisanmu tenang, pemikiranmu tenang, bahkan perbuatanmu menjadi tenang. Ulama-ulama yang mutmainnah. Jangan ikuti ulama-ulama jahat. Berarti kalau kita mengikuti, sering menghadiri, mendengarkan fatwa-fatwa ulama jahat, maka sedikit demi sedikit kita akan menjadi penjahat pula. Ulama-ulama jahat adalah ulama-ulama yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala karena hatinya jahat, pemikirannya jahat, lisannya jahat, perbuatannya pun menjadi jahat.
Hati-hati. Maka kita pun kalau terus-menerus mendengarkan mereka, hati kita jadi jahat, pemikiran kita jadi jahat, lisan kita jadi jahat, perbuatan kita jadi jahat. Untung saja saya waktu zaman Ahok saya berteriak. Ketika itu saya sampai mikir-mikir dulu, ini video sebar atau jangan. Karena resikonya saya terzolimi, atau saya terbunuh, atau saya dipenjara. Tetapi malamnya, saya mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didatangi oleh guru saya di dalam mimpi saya. Dia berkata, bersiap-siaplah. Hidup mulia atau mati syahid. Akhirnya, saya semakin yakin, dan video melawan para penjahat dari golongan ulama 212, dari para PA 212, saya sebarkan, Mas Bro. Saya upload ke YouTube, dan alhamdulillah viral. Dan alhamdulillah banyak umat Islam yang tercerahkan, sehingga umat Islam saat itu tidak menjadi binatang, tidak menjadi iblis, dan tidak menjadi setan. Banyak yang tersadarkan, banyak umat Islam yang masih punya hati nurani, banyak umat Islam yang bertobat. Karena memang jahat, Mas Bro. Orang-orang seperti Ustadz Soma, Agi, Ustadz Haikal, Ustadz Tengku Julkarnain, Ustadz Wali Yahya, Ustadz Sugiknur, Ustadz FPI, HTI, PKS, Habib Rizik, Habib Bah. Kalau kita lihat ceramahnya jahat sekali. Kalau Agib ini kan lembut, tapi berbahaya juga, Mas Bro. Ustadz Somad sekarang mulai agak lembut, tetapi berbahaya juga, Mas Bro. Yang keras-kerasnya seperti Habib Rizik, Habib Bahar, Ustadz Tengku Julkarnain, Ustadz Wali Yahya. Itu yang keras-keras. Bahaya, Mas Bro. Bahaya. Karena ulama itu cenderung sangat alim. Ulama yang benar itu alim, Mas Bro. Jangankan menuduh orang lain kafir. Menuduh dirinya seorang muslim aja, orang ulama yang benar ini malu. Jangankan menuduh orang lain kafir, calon neraka, mengaku dirinya sebagai ahli surga saja, ulama yang benar ini malu. Tetapi ulama yang jahat tidak segan-segan mengkafirkan orang lain, memunafikan orang lain, mengahli nerakakan orang lain. Itu ulama-ulama yang jahat. Jadi jangan aneh ya Bu, bapak-bapak hadirin, pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Jangan aneh, Mas Bro. Akhir zaman kalau banyak ulama jahat, wajar. Ikuti ulama-ulama yang baik, agar kita menjadi baik. Lihat, ulama yang baik itu pasti kalau didengarkan itu menyejukkan hati, mencerdaskan pikiran, lisannya menenangkan, lembut alim, perbuatannya pun lembut alim. Kalau saya ini memang mujahidin, Mas Bro. Saya ini pejuang, the soldier of Allah. Saya ini panglima perang. Saya ini ahli perang. Saya keluar dari label ulama untuk memberantas orang-orang seperti itu. Saya sudah katakan, tidak bisa dengan kehalusan, tidak bisa dengan kelembutan. Mereka gila, maka saya akan lebih gila. Mereka edan, maka saya akan lebih edan. Mereka sinting, maka saya akan lebih sinting. Mereka kurang ajar, maka saya akan lebih kurang ajar. Lo jual gue borong. Karena kejahatannya udah jelas, Mas. Habib Rizik, kejahatannya udah jelas. Habib Bahar, kejahatannya udah jelas. Agim, kejahatannya udah jelas. Ustadz Somad, kejahatannya udah jelas. Ustadz Ali Hidayat, kejahatannya udah jelas. Ustadz Maher, kejahatannya udah jelas. Ustadz Wali Yahya, kejahatannya udah jelas. Ustadz Tengku Julkarnain, kejahatannya sudah jelas. Orang-orang kayak gini kalau dilembutin gak akan sadar-sadar, Mas Bro. Orang yang kayak gini dinasihatin gak akan sadar-sadar. Mereka itu sudah sombong, bukmun yang fahum la yarjiun. Matanya sudah tidak bisa melihat kebenaran. Hatinya sudah tidak bisa merasakan kebenaran. Telinganya sudah tidak bisa mendengarkan kebenaran. Hatinya sudah tidak bisa merasakan kebenaran. Mau gimana lah? Kalau misalkan kemarin mereka mengatakan bahwa orang-orang kafir itu adalah orang-orang non-muslim. Salah, Mas Bro. Orang-orang kafir itu adalah iblis, para pengikut iblis. Iblis adalah makhluk Allah yang tidak mau mengakui kepemimpinan Adam di muka bumi ini. Jadi kalau ada orang, ada ulama, ada habaib yang tidak mengakui kepemimpinan Jokowi, maka mereka itu iblis, para pengikut setan. Dan mereka itu adalah golongan orang-orang yang kafir. Sudah jelas, Mas. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Ayo, Mas.
kabarkan kepada rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kabarkan kepada seluruh umat Islam dari Sabang sampai Merauke. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan kamu yang manakah yang sudah kamu dustakan? Indonesia dijajah 350 tahun oleh Belanda. Kondisi rakyat terjajah, miskin, teraniaya. Hidup tak lebih dari budak. Hidup tak lebih dari binatang, tidak punya harga diri. Di zaman Soekarno, rakyat Indonesia sedikit berbahagia. Karena saat itu Indonesia bisa terbebas dari penjajahan Jepang. Indonesia bisa memerdekakan sendiri. Rakyat bisa hidup bebas, bisa hidup tenang, bisa bertani dengan tenang. Menikmati hasil panennya. Bisa bekerja dengan tenang, mendapat gaji dan upah meskipun sedikit. Tapi masih lebih baik daripada zaman penjajahan. Namun sayang ketika zaman Soekarno itu banyak pemberontakan. Ada agresi militer satu, ada agresi militer dua, karena Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Pemberontakan pun dilakukan oleh PKI, oleh orang-orang dari TNI, oleh Soeharto. Jadi Soekarno ini belum melakukan sebuah pembangunan, baru menjaga Indonesia agar tidak terjajah kembali, menjaga Indonesia agar tidak terpecah belah. Di era Soeharto, karena Soeharto naik dengan menjahati Soekarno, menggulingkan Soekarno dengan isu PKI, menggulingkan Soekarno dengan isu G30S PKI. Maka kepemimpinan Soeharto ini pun penuh dengan kezaliman, kejahatan, dan korupsi. Rakyat terjajah kembali, Mas Bro. Rakyat tak ubahnya seperti budak. Rakyat tak ubahnya seperti zaman penjajahan, menderita, tertindas, dan diperlakukan sewenang-wenang. Berteriak sedikit, protes sedikit, besoknya jadi bangga, besoknya jadi mayat. Mending kalau mayatnya ketemukan, ini enggak diketemukan, Mas Bro. Banyak aktivis-aktivis, orang-orang, para politikus yang bertentangan dengan Soeharto sampai saat sekarang jasadnya nggak tahu di mana. Waktu Soeharto jatuh, maka muncullah B.J. Habibie sebagai wakil presiden yang bertugas mengambil alih. Karena Soeharto mundur, wakil presiden jadi presiden. B.J. Habibie mencoba mengamankan agar Indonesia tidak terpecah dan mempersiapkan pemilu yang baru. Masa transisi. Di zaman Gus Dur berupaya mengkampanyekan kebinekaan di antara rakyat Indonesia. Dan sukses. Di zaman Megawati berupaya memperbaiki perekonomian yang sedang carut-marut. Dolar 21.000. Mencoba diupayakan supaya stabil ekonomi menjadi 8.900. Bensin yang asal 15.000 menjadi 6.500. Memang resiko, Bro. Untuk menjaga ekonomi supaya stabil ada beberapa BUMN aset negara yang dijual. Karena Indonesia memang lagi nggak punya duit. Mau gimana? Tetapi para pengacau, Amin Rais dan kawan-kawan dengan poros tengahnya berupaya menjelekan prestasi-prestasi Jokowi, prestasi-prestasi Megawati yang saat itu memimpin. Lalu Megawati di Pilpres kalah oleh SBY. SBY ini naik dengan menjahati Megawati, Mas Bro. Menjahati Megawati. Dia ini diangkat jadi Menko Polhukam, asalnya bukan siapa-siapa, Panglima Jenderal pun bukan. Tapi karena lihat licik dan piciknya tersebut, ketika ada kesempatan dia dengan segera mengundurkan diri, padahal baru diangkat, mencalonkan diri jadi presiden. Inilah yang membuat 10 tahun Megawati dongkol kepada SBY karena mengkhianati Megawati. Disuruh menstabilkan keadaan Indonesia, baru diangkat malah mengundurkan diri dan mencalonkan presiden menjadi lawan Megawati. Ini kan pengkhianat. Ketika SBY memerintah, Anda tahu sendiri, yang ada bukan lebih baik, maka lebih banyak kekacauannya. Musibah bencana alam pun banyak di RSBY. Bahkan di ujung kepemimpinannya, SBY ini disibukkan dengan tuduhan korupsi. Katakan tidak pada korupsi, tahu-taunya banyak tangan kanannya yang terjerat korupsi. Rakyat tertindas lagi, Mas. Rakyat sudah jenuh, rakyat sudah muak dengan semua hal perilaku korupsi. Di zaman Jokowi ini, rakyat mulai merasakan kemerdekaan. Jalan diperbagus, rakyat miskin dilindungi, pekerjaan dibuka selebar-lebarnya, infrastruktur pun dibangun dengan merata di seluruh
daerah di Indonesia. Ini pemimpin yang hebat, Mas. Ini pemimpin yang benar. Maka kalau kita sebagai orang yang baik, ayo Mas Bro, dukung Jokowi. Ya kalau misalkan tidak mau 3 periode, masih ada sekarang sisa beberapa tahun lagi untuk menyelesaikan pekerjaannya. Ayo kita lawan orang-orang yang memang iri, dengki kepada Jokowi. Jokowi ini presiden yang terbaik. Sampai saat ini belum ada satupun orang yang bisa menggantikan Jokowi. Prestasinya memang sangat luar biasa. Kemampuan berpolitiknya sangat luar biasa. Punya pendirian yang kuat, punya pendirian yang teguh. Berkali-kali dihancurkan oleh para bajingan-bajingan yang terkatap, terkitik, terkutuk, terketek, dan terkotok. Jokowi kuat, Mas Bro. Jokowi tangguh, Mas Bro. Jokowi tidak runtuh, malah mereka yang runtuh, rontok, dan retak. Saya yakin golongan para penjahat yang selalu bikin ribet dan bikin ribut tersebut, ulama-ulama yang jahat dan selalu bikin ribet dan bikin ribut tersebut, politikus-politikus yang jahat yang selalu bikin ribet dan bikin ribut tersebut, bikin kekacauan dan kerusakan di bumi Indonesia, sudah banyak ditinggalkan oleh rakyat Indonesia, sudah banyak ditinggalkan oleh umat Islam Indonesia. Karena rakyat Indonesia sudah paham, sudah sadar. Umat Islam sudah paham, sudah sadar. Mana bajingan, mana pahlawan. Mana pecundang, mana pahlawan. Saatnya Gus AA untuk muncul, Mas Bro. Bantu Gus AA agar muncul. Yang punya, yang sanggup mengadakan pengajian tablik akbar, segera Bro dilakukan. Gak usah mikir-mikir masalah duit. Kalau duit itu ente seikhlasnya aja, Mas Bro. Yang penting saya punya dana untuk melakukan revolusi otak dan revolusi akal. Kalau tidak ada tablik akbar keliling Indonesia, saya akan buka pengajian sendiri, akan bikin tablik akbar sendiri, mengumpulkan rakyat, mencerdaskan otaknya, dan mencerdaskan akhlaknya. Kalau misalkan ada pengajian tablik akbar, maka saya pun akan berkeliling Indonesia, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu daerah ke daerah yang lain, dari satu tablik akbar ke tablik akbar yang lain. Gak usah nanya masalah ini. Anda hitung sendiri seikhlasnya, semampunya. Yang punya kelebihan harta silakan transfer. RI 075701013531532532. Atau yang mau transfer kuota, boleh Mas Bro. 0818 0944 0 lupa lagi lah. Nanti lihat aja di bawah. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, Ustadz, bagaimana caranya untuk menghancurkan mereka? Bahkan sekarang katanya Habib Rizik bikin sebuah ceramah, bubarkan PKI dan gulingkan Jokowi. Gampang Mas Bro. Pakai metode pembuktian terbalik. Ya Bu, bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, untuk menghancurkan mereka pakai metode pembuktian terbalik. Biasanya mereka ini kalau ngomong, itu lagi ngomong dirinya sendiri, cuman dituduhkan kepada orang lain. Ini kebiasaan para kadun, para kampret, para ulama kadun, para ulama kampret. Seperti Ustadz Somad tadi, selamat murtad, selamat murtad. Ya saya paling gini, selamat bego, selamat bego. Selamat bodoh, selamat bodoh. Selamat sinting, selamat sinting. Selamat sableng, selamat sableng. Gak usah takut Mas Bro. Mereka itu sudah kurang. Mulai sekarang nih, untuk menghancurkan mereka, gak usah dengar ceramah-ceramah mereka. Gak usah like ceramah-ceramah mereka. Gak usah tonton ceramah-ceramah mereka. Mereka ini selama ini mendapat duit karena kalian viralkan, karena kalian tonton, karena kalian like, karena kalian komen. Ini salah kalian sendiri. Mulai sekarang like, share, komen ceramah-ceramah, video-video Ustadz Agus atau Gus AA. Semakin kalian banyak like, banyak share, banyak komen, pelan tapi pasti mereka pasti hancur. Potongan-potongan ceramah saja sudah bikin kalian kotar-katir, sudah bikin kalian panas. Bagaimana kalau kalian melihat ceramah mereka full? Mungkin
kalian akan mendidih. Aslinya, ceramah-ceramah seperti Ustadz Tengku Zulkarnain, Ustadz Somad, Ustadz Ali Hidayat, Agin, Ustadz Woni Yahya, Buya Yahya, Ustadz Mahe, Sugitno, Habib Rizik, Habib Bahar, itu kasarnya bukan main, kerasnya bukan main. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Karena dulu saya sangat tak ceramah-ceramah orang-orang khilafah itu mencuci otak para pendengarnya habis-habisan, edan-edanan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sekarang kalian harus hati-hati kepada si Rapli Harun yang dulu pendukung Jokowi, sekarang sudah menyeberang menjadi kadrun, komentator busuk, komentator tolol, komentator dongo. Ya kini pelan tapi pasti ingin menggoyang Jokowi. Caranya simpel, nggak usah ditonton mas bro. Fokus kepada pro Jokowi saja. Pelan tapi pasti mereka akan hancur. Karena pendukung mereka itu sebetulnya sangat sedikit. Mereka mendapat duit karena ditonton oleh pendukung Jokowi. Biar mereka miskin, biar mereka hancur, jangan ditonton. Oke? Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.